Nyata tidak jika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu bid'ah dan sesat? Peringatan Maulid Nabi memang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat. Karena alasan inilah, sebagian kaum muslimin mengklaim bid'ah pelaku perayaan Maulid Nabi. Menurut kelompok ini, seandainya perayaan Maulid memang termasuk amal saleh yang dianjurkan agama, mestinya generasi salaf lebih peka, mengerti, dan juga menyelenggarakannya. Sebagaimana pernyataan Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawa Kubra, juz 4, halaman 414. Oleh karena itulah, penting kiranya untuk memperjelas hakikat perayaan Maulid, dalil-dalil yang membolehkan, dan tanggapan terhadap yang membid'ahkan. Telah banyak terjadi kesalahan dalam memahami hadis Nabi tentang masalah bid'ah dengan mengatakan bahwa setiap perbuatan yang belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah adalah perbuatan bid'ah yang sesat, dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan berlandaskan pada hadis kullu bid'atin dhalalah. Begitu juga dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, yang artinya siapa saja yang membuat sesuatu yang baru dalam masalah kami ini yang tidak bersumber darinya, maka dia ditolak. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata amrina dalam hadis ini adalah urusan agama, bukan urusan duniawi. Karena kreasi dalam masalah dunia diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan kreasi apapun dalam masalah agama adalah tidak diperbolehkan. Dengan demikian, maka makna hadis di atas adalah barang siapa berkreasi dengan memasukkan sesuatu yang sesungguhnya bukan agama, lalu diagamakan, maka sesuatu itu merupakan hal yang ditolak. Jadi dapat dipahami bahwa bid'ah yang dhalalah atau sesat dan yang mardudah atau yang tertolak adalah bid'ah diniyah. Namun, banyak orang yang tidak bisa membedakan antara amaliyah keagamaan dan instrumen keagamaan. Sama halnya dengan orang yang tidak memahami format dan isi, sarana dan tujuan. Akibat ketidakpahamannya, maka dikatakan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sesat. Padahal perayaan Maulid hanyalah merupakan format, sedangkan hakikatnya adalah bersolawat, membaca sejarah perjuangan Rasulullah, melantunkan ayat Al-Quran, berdoa bersama, dan kadang diisi dengan ceramah agama yang mana perbuatan-perbuatan semacam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun hadis. Sedangkan lafaz kullun pada hadis tentang bid'ah ini adalah lafaz umum yang telah ditaksis. Dalam Al-Quran pun juga ditemukan beberapa lafaz kullun yang keumumannya telah ditaksis. Salah satu contohnya adalah dalam ayat 30 surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, yang artinya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Kata segala sesuatu pada ayat ini tidak dapat diartikan bahwa semua benda yang ada di dunia ini tercipta dari air, tetapi harus diartikan sebagian benda yang ada di bumi ini tercipta dari air. Berkenaan dengan hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasami dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha pada halaman 340 mengatakan, walhasil annal ijtima'a li ajlil maulidin nabiyyi amrun adiyun walakinnahu minal adatil khairatis salihatil lati tashtamilu ala manafi'a kathiratin wa fawaida ta'udu ala nasi bifadlin wafir li'annaha matlubatun syar'an bi afradiha, yang artinya
bahwa sesungguhnya mengadakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu tradisi dari tradisi-tradisi yang baik, yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang kembali kepada manusia sebab adanya karunia yang besar. Oleh karena itu, dianjurkan dalam syarak dengan serangkaian pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perayaan Maulid Nabi hanya formatnya yang baru, sedangkan isinya merupakan ibadah-ibadah yang telah diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itulah, banyak ulama yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah dan pelakunya mendapatkan pahala.